Ya, kembali di Dialog Parlemen dan Metra Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nguri-uri kesenian khas Blora, pagelaran barongan dan wayang kulit. Saya sudah kedatangan tamu saya yang ketiga, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Bapak Siswanto SPD MH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, sehat? Sehat Pak ya? Sama-sama sehat kita, alhamdulillah. Ya. Ke Bu Padma dulu selaku dari DPRD Provinsi Jawa Tengah penyelenggara acara ini. Ini masyarakat Blora di daerah Sukorejo ini ya Mbak ya. Luar biasa sambutannya, ini ramai sekali baru kali ini setelah pandemi katanya begitu. Ini gimana dari DPRD Jawa Tengah terkait kesenian di Blora, tanggapannya seperti apa? Silahkan. Iya, jadi saya dari DPRD Jawa Tengah ini merasa harus memiliki tanggung jawab ya untuk masyarakat di Blora, termasuk juga para pekerja seni, juga nguri-nguri budaya tradisional asli Kabupaten Blora. Nah, untuk itu ini salah satu wujudnya yang barongan yang sudah terkenal itu asli Blora. Nah, makanya kita mendorong salah satunya pertunjukannya. Tadi sudah lihat animo masyarakat ya, begitu ramenya, begitu antusiasnya untuk melihat pertunjukan barongan ini. Nah, kemudian juga yang kedua, ini ketika kita kemarin menghadapi pandemi bareng-bareng, ini kan pekerja seni pada stop, terkena dampaknya juga yang paling parah juga ya, mereka kehilangan banyak pendapatan. Maka ini sekarang keadaan sudah menjadi lebih baik, ini saatnya kita ikut memikirkan lagi, nah mendorong supaya kegiatan-kegiatan seni tradisional ini mulai muncul lagi. Nah tadi kita lihat banyak anak-anak muda, anak-anak kecil juga ya, ini kita harapkan ketika mereka sering-sering melihat, akhirnya timbul kecintaan mereka terhadap seni budaya, dan nanti dari merekalah akan ada yang mau untuk nguri-nguri, untuk meneruskan. Jadi belajar lebih tentang misalnya barongan, seni pertunjukan. Tadi kan juga lihat sudah ada yang generasi-generasi selanjutnya. Nah itulah yang sebenarnya pengen kita dorong, pengen terus ya kita dorong supaya berjalan terus. Oke baiklah, sekarang ke Blora. Ini selaku penunggu Blora Bapak Siswanto. Kalau kita lihat barongan dan wayang kulit, kemudian ada tayub seperti tadi Pak Bambang juga sampaikan. Sejauh mana peran dari DPRD Blora sendiri terhadap perkembangan kesenian di Blora? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Blora bersama DPRD Kabupaten Blora ini sudah sepakat bahwa ya, seni budaya ini menjadi salah satu instrumen dan alat komunikasi ya dari pemerintah daerah dan DPRD ke masyarakat. Ya, salah satu wujudnya adalah di Dinas Kebudayaan itu diberi plotting anggaran untuk pentas, termasuk di Dinas Komunikasi. Ya, bentuknya adalah pentas seni budaya, baik itu barongan, kemudian wayang dan juga pertunjukan yang lain, di mana kemudian diisi dengan informasi-informasi pembangunan, baik itu tentang pembangunan jalan, pembangunan sekolah, termasuk aturan-aturan pemerintah yang lain. Itu dikomunikasikan, tidak hanya mengumpulkan orang kemudian kita berpidato, tetapi ya informasi-informasi pembangunan itu disampaikan melalui seni budaya di dalam pertunjukan-pertunjukan. Jadi selain pidato dari pejabat publik baik bupati, DPRD, itu juga dalangnya juga menyisipkan informasi-informasi tentang pembangunan daerah, program-program daerah. Dan ketopraknya juga ada, pas dagelannya itu juga menyampaikan informasi-informasi. Pas barongannya juga seperti itu. Jadi itu yang secara anggaran itu diplotting setiap tahun ada, dan itu lebih dari 50 titik yang seperti itu. Ada 50 desa yang mendapatkan, termasuk di wilayah Kecamatan Ngawen, Tunjungan dan sekitarnya. Kemudian peran DPRD dalam konteks selain yang pertama itu
adalah bantuan berupa hibah kepada kelompok-kelompok seni budaya. Jadi kalau pemerintah membantu secara perorangan itu nggak bisa, tetapi kalau kelompok barongan, kelompok ketoprak, kelompok kadroh misalnya itu bisa sepanjang mereka punya legalitas, yaitu punya didata di akte notaris, Kemenkumham, kemudian dicatatkan pada dinas kebudayaan setempat. Nah itu bisa. Contoh misalnya saya setiap tahun menganggarkan 5 kelompok, 5 kelompok karena 45 anggota DPRD, maka setiap tahun lebih dari 300 kelompok yang mendapatkan itu, Mbak. Nah ini salah satu peran kita nanti itu dibelikan berupa alat, gong dan gamelan dan sebagainya. Begitu Mbak, salah satu peran kita. Menarik ya, tadi disampaikan hal-hal terkait pembangunan itu sangat relevan kalau disosialisasikan melalui wayang, apalagi di Blora yang terdiri dari dusun-dusun, desa-desa gitu. Saya kembali ke Pak Bambang ini selaku budaya, tokoh pengamat seni dan budaya gitu. Tantangannya nih Pak Bambang, sekarang ini kan internet dan lain-lain, kadang-kadang orang berpikir generasi muda itu lebih suka nonton internet dan budaya-budayanya lebih suka yang barat kebaratan. Tantangannya gimana ini tentang wayang, kemudian tayub dan campur sari supaya bisa lebih dikenal masyarakat luas dan tidak punah. Monggo. Iya, jadi kesenian itu hidup kalau memang ada senimannya, kemudian ada penontonnya, dan kemudian ada yang memfasilitasi. Tadi Pak Siswanto dan Mbak Padma sudah mengatakan bahwa pemerintah ingin memfasilitasi, terutama karena bisa menjadi media untuk media komunikasi. Nah, tetapi ada satu yang lebih penting, bahwa kesenian itu juga media untuk pembentukan karakter, pembangunan karakter. Orang bisa pinter karena sekolah, ya. Orang bisa agamanya baik karena ngaji dan sebagainya, tetapi orang karakternya itu dipengaruhi juga oleh rasa seni, ya, keindahan dan sebagainya itu. Nah, yang unik adalah walaupun kita khawatir apakah ini dengan teknologi komunikasi yang seperti ini, kesenian terutama kesenian tradisional akan hilang. Saya punya contoh yang luar biasa. Didi Kempot itu justru berhasil di kalangan milenial dengan lagu-lagu campur sari, bahasa Jawa lagi, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ada orang Amerika itu nyanyi bahasa Jawa, artinya kita nggak perlu khawatir potensi kesenian ini akan hilang, akan luar biasa. Sekarang ada fenomena yang khas, ya, seperti di Blora ini yang namanya barongan, ya seperti itu. Ya, jadi artinya antusias orang untuk menonton. Ini ada 2 kasus yang penting menurut saya di Jawa Tengah, itu kasus wayang kulit dan kasus ketoprak. Di Pati itu saat ini setelah pandemi ini orang nonton ketoprak itu luar biasa. Jadi ada lebih dari 50 ketoprak, kira-kira 10 ketoprak terbaik di Pati itu main setiap hari. Ya, jadi mereka nggak istirahat. Ya. Kalau begitu berarti nggak ada alasan untuk kita khawatir. Pak Sigit ini sebagai dalang sekarang yang termasuk papan atas sudah nggak istirahat. Jadi setiap hari pentas ini. Ya. Jadi artinya itu tadi bahwa kita nggak usah khawatir, tinggal pinter-pinternya kita kolaborasikan, mensinkronkan antara pentas off air dengan pentas yang melalui media digital. Baiklah, ya. Jadi sebetulnya internet itu bukan hambatan. Bukan, justru itu membantu gitu ya. Saya kembali ke Mbak Padma, karena tadi kita bicara sudah lengkap ya, DPRD-nya mendukung, pemerintahnya mendukung, pengamat budayanya mendukung. Yang menarik lagi, nanti malam itu kan ada dalang kembar, dalang cilik. Ini patut diapresiasi karena anak kecil dalang. Ini salah satu wujud yang tadi disampaikan Mbak Bambang. Piye carane senimannya sendiri kalau sudah ada dukungan pemerintah
pengamannya juga mendukung dan optimis gitu ya Pak Bambang. Tadi kan internet itu bukan hambatan, tapi justru harus dijadikan sarana. Termasuk regenerasi yang dilakukan, ini ada dalam Cili gitu. Nah ini gimana Mbak Fatma bisa punya ide seperti itu? Karena tadi Pak Bambang juga keluarganya ya Pak ya, dengan melalui didikannya juga komit untuk nguri-uri kebudayaan tradisional. Monggo Mbak Fatma. Ya, jadi tadi ya yang pertama bahwa yang sekarang ini fenomenanya kan internet sudah masuk. Apalagi pandemi itu survei dari Hotsuite kita tahu bahwa setiap tahunnya itu pengguna internet itu selalu bertambah. Maka itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita naikin supaya salah satunya menaikkan budaya tradisional kita. Nah, kemudian itu kan internet itu juga dekat sama anak-anak sekarang. Nah, bahwa anak-anak ini saya pengennya ketika kita munculkan tontonan ini loh Dalang Cilik, nanti bisa disebarluaskan melalui internet, media sosial, ini menjadi tontonan dan juga contoh sehingga menjadikan anak-anak lain juga ikut kepengen. Atau mungkin orang tua yang ikut nonton juga, oh ternyata masih bisa ya sekarang untuk mendidik anak-anak. Ternyata supaya anak-anak menyukai wayang itu juga tidak sulit gitu. Jadi dan tadi Mas Sis juga bilang bahwa ini animo masyarakatnya kan juga sudah naik, sudah baik. Kita juga bisa kenapa kok media seni menjadi media komunikasi yang efektif, karena kan begitu ada pergelaran pertunjukan seni yang kumpul orang banyak. Nah, dari yang tua sampai yang muda. Nah, dari dalang kembar ini, dalang yang masih umurnya 10 tahun ya, kelas 5 SD. Nah, ini pengennya supaya nanti dilihat banyak orang dan juga menjadi kebanggaan kita semua bahwa wayang kulit ini belum mati. Justru masih ada, bisa diregenerasi dan harusnya diikuti sama anak-anak yang lain. Itu sih pesannya. Oke, baiklah. Saya ke Pak Siswanto ini karena kita di waktu, monggo Pak Sis closing statementnya kepada pemirsa televisi dan juga pendengar radio dipersilahkan terkait nguri-uri kesenian tradisional. Monggo. Jadi sudah terbukti dan sudah jelas bahwa kalau kita berbicara soal budaya, jangan hanya budaya Barat, budaya Korea, budaya Cina yang mewarnai kehidupan di Republik Indonesia ini. Tetapi justru bagaimana agar budaya kita, seni kita yang Jawa ini juga bisa mewarnai di Kalimantan, di Korea bahkan, kemudian juga di Eropa dan juga di Amerika. Contohnya tadi Pak Didi Kempot dulu juga sampai tur di luar negeri juga. Kemudian dulu ada Bu Waljinah ya dulu, Pak Anom Suroto dulu sampai ke Amerika. Saya rasa ini adalah sebuah ekspor budaya yang baik ya. Selain sebagai tontonan, budaya ini adalah tuntunan. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kekompakan, latihan bersama, kedisiplinan, iramanya dan semuanya itu menjadi penting untuk kita semua. Jadi dua hal, kita jangan hanya mengikuti seni budaya dari luar negeri, tetapi bagaimana kita mengembangkan seni budaya Jawa ini ke luar negeri. Oke, terima kasih. Dan selain tontonan, seni budaya ini juga jadi tuntunan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bambang, monggo pesan dan masukannya untuk masyarakat dan pemirsa, silahkan. Sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa teknologi modern, teknologi digital ini justru bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kesenian tradisional ya. Jadi baik untuk promosi maupun untuk belajar. Nah, saya kira ini yang sangat penting disadari semua orang tua, anak-anak, guru dan sebagainya. Oke. Ya, Mbak Fatma, monggo silahkan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, silahkan. Oke, saya mau pesan mungkin ini dimulai dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah, tapi ayo kita semua kita viralkan seni budaya tradisional asli
dari Indonesia, dari tempat kita, supaya semakin banyak tontonan media tradisional kita viralkan, sehingga itu bisa juga melawan budaya-budaya barat yang kadang nggak sesuai sama budaya kita. Jadi kalau semakin banyak tontonan tentang budaya tradisional kita, maka masyarakat, generasi kita juga akan melihat banyak tuntunan tadi yang bisa dijadikan pembelajaran dan juga bisa dijadikan tontonan untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Siswanto dan juga Mbak Fatma atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, demikian tadi dialog parlemen dan metra media tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah, nguri-uri kesenian khas Blora, pagelaran barongan dan wayang kulit. Mari kita viralkan kesenian tradisional, mari kita viralkan barongan dan wayang kulit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.